Sebagai pembaca manga dan penikmat anime Tokyo Revengers, nampaknya banyak sekali orang-orang yang menganggap jika anime ini adalah anime tawuran ecek-ecek dan hanya dibumbui dengan ceramah no jutsu. Mereka menganggap karena Takemichi itu selalu menangis dan mengandalkan ceramah no jutsunya di setiap pertarungannya melawan musuhnya. Padahal, fakta bahwa Takemichi payah dalam pertarungan justru memberikan sebuah ruang bagi karakter lain untuk menunjukkan kemampuannya. Sehingga nanti dalam pengembangan jalan cerita dan pengembangan karakternya sendiri akan saling mengisi. Menurut saya, hal itu justru malah sangat relate dengan kehidupan saat ini ya, dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukankah dalam hidup kita memang mempunyai peran masing-masing? Ada yang jadi aktor, ada yang jadi tukang ban, ada yang jadi kondektur bus, dan lain-lain lah. Semua saling mengisi dan tidak membuat Takemichi sebagai tokoh utama mempunyai kekuatan overpower yang dengan gampangnya itu bisa mengalahkan musuhnya. Takemichi sebagai main karakter itu diberikan porsi khusus, dan porsi itu tidak sebagai tukang pukul. Dari sana kan kita bisa mengambil kesimpulan kalau nggak semua tokoh geng itu harus kuat dan jago dalam pertarungan. Karena yang terpenting itu adalah tekad, karisma, dan juga empati. Lagi pula, aksi perkelahian tidak menjadi satu-satunya hal yang menarik dalam cerita anime Tokyo Revengers. Konsep perjalanan waktu, aspek misterius dalam setiap alur ceritanya, sisi emosional yang dilalui Takemichi bersama teman-temannya, menjadi hal-hal yang menarik dan menjadi andalan dalam anime Tokyo Revengers itu sendiri. Dan hal itulah yang membuat anime ini menawarkan sesuatu yang komplit. Jadi kita bisa penasaran, kita bisa ikut seneng, bahkan kita juga bisa ikut menangis dalam waktu yang bersamaan. Kalau saya ibaratkan ya, Ken Wakui sebagai pengarang cerita itu membuat Tokyo Revengers sebagai sebuah labirin. Semakin kita mengikuti alur ceritanya, maka kita akan semakin dibuat kebingungan. Tapi dibarengi dengan rasa penasaran di dalam waktu yang sama. Bingung, tapi penasaran. Karena di setiap penyelesaian konflik yang Takemichi lakukan di masa lalu, malah membuat masalah baru di masa depan yang Takemichi lalui. Itulah yang membuat alur ceritanya menjadi lebih seru dan menarik. Kemudian mengenai bacotan no jutsu yang seringkali Takemichi lakukan, ya menurut saya itu hal yang biasa saja. Salah satu perbedaan dari ceramah no jutsunya Takemichi dan bacot no jutsunya Naruto adalah jika Takemichi menggunakan ceramah no jutsunya kepada teman-temannya, sementara Naruto menggunakan bacot no jutsunya kepada musuh-musuhnya. Jadi ini dua hal yang berbeda ya teman-teman. Kalau di Naruto, itu ia menggunakan bacotan no jutsu supaya musuhnya itu tobat. Tapi di Tokyo Revengers, Takemichi menggunakan bacot no jutsunya supaya teman-temannya ini lebih bersemangat. Bisa dikatakan ceramah no jutsunya itu untuk memantik semangat dari teman-temannya. Jadi ketika berkelahi pun, Takemichi tidak pernah yang namanya menceramahi musuh-musuhnya. Kalaupun nanti musuhnya itu bertobat di jalan yang benar, yaitu karena dia melihat sesuatu yang lain di dalam diri Takemichi, entah itu karisma atau tekad yang kuat yang dimiliki Takemichi. Kalau menurut saya Takemichi ini tipe orang yang gelut ya gelut aja gitu, tawuran ya tawuran aja, menang atau kalah dipikir belakangan gitu. Jadi Tokyo Revengers menurut saya adalah anime yang mempunyai alur cerita lebih kompleks, walaupun banyak sekali anime yang mempunyai cerita lebih kompleks juga. Tapi kalau dikatakan ini anime kacangan ya nggak juga. Jadi itulah pendapat saya mengenai anime Tokyo Revengers, yang dimana orang-orang berkelakar kalau anime ini hanyalah anime ecek-ecek yang mengandalkan tawuran serta bacotan no jutsu dari main karakternya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.